Haleluya. Salam sejahtera buat kita sekalian. Kita akan kembali mendengarkan renungan pada saat pagi hari ini. Judul firman Tuhan adalah berkat besar sirna karena kabar busuk. Lebih dari 1 tahun lamanya bangsa Israel melalui padang gurun Sinai. Jumlah orang Israel yang keluar dari Mesir kira-kira ada 3 juta orang. Nah, ketika mereka sudah hampir mendekati tanah Kanaan, Musa menyuruh 12 pemimpin suku Israel untuk mengintai negeri yang akan mereka diami itu. Tugas mereka adalah meneliti bagaimana keadaan negeri itu. Selama 40 hari mereka secara diam-diam mengelilingi seluruh negeri yang dijanjikan Tuhan untuk menjadi tanah yang akan ditinggali oleh tanah Israel. Dalam Bilangan 13 ayat yang pertama. Dan mereka melihat negeri itu sangat luar biasa. Buah anggur, buah ara, buah delima, serta susu dan madu begitu berlimpah. Negeri itu sangat makmur dan sejahtera. Mereka pulang dengan membawa hasil-hasil tanah dari negeri itu dan memberikan laporan tentang situasi tanah Kanaan kepada Musa. Namun setelah mereka menyampaikan keistimewaan negeri itu, ada 10 orang kepala suku menyampaikan kabar busuk dengan berkata bahwa bangsa Israel tidak dapat maju melawan penduduk yang mendiami negeri itu sebab mereka kuat-kuat, tinggi-tinggi perawakannya, orang-orang raksasa. Bahkan mereka membandingkan diri mereka dengan musuh-musuh yang berperawakan raksasa. Mereka katakan diri mereka hanya seperti belalang. Dalam Bilangan 13 ayat yang ke-28 sampai ayat yang ke-33. Mendengar kabar busuk itu, suasana jadi mencekam. Orang Israel ketakutan, mereka mengeluarkan suara yang nyaring dan mereka menangis. Sudah lebih dari 1 tahun Israel dipelihara Tuhan dengan begitu luar biasa di padang gurun. Antara lain, Laut Merah terbelah ketika orang Israel terdesak oleh Firaun dan pasukan kereta kudanya. Dan Israel menyeberang dengan selamat. Setiap hari Tuhan mengirimkan makanan dari langit yang disebut mana. Bahkan karena bosan makan mana, Tuhan juga mengirim burung puyuh sehingga mereka makan daging. Ada batu karang yang selalu mengikuti mereka, di mana dari batu itu keluar air sehingga sekitar 3 juta orang Israel tidak pernah kekurangan air. Pada siang hari ada tiang awan yang menaungi umat Israel sehingga mereka tidak kepanasan di padang gurun. Di malam hari ada tiang api supaya mereka pada malam hari tidak merasa dingin dan gelap. Selama dalam perjalanan itu baju mereka tidak pernah koyak dan sepatu mereka tidak pernah rusak. Juga mereka tidak pernah mengalami sakit. Tentu masih banyak lagi kuasa Tuhan yang ajaib kepada bangsa Israel. Tetapi sekarang setelah dekat tanah perjanjian, mayoritas pemimpin Israel berkata bahwa tidak mungkin dapat maju menyerang dan menduduki negeri itu. Mereka menangis, mereka bersungut-sungut kepada Musa dan Harun, dan mereka berencana untuk memilih pemimpin yang baru dengan tujuan balik lagi ke Mesir. Peristiwa ini menjadi pelajaran rohani bagi gereja Tuhan yang hidup di akhir zaman ini. Ya, sekarang ini iblis sedang berusaha supaya orang-orang percaya mendengar kabar-kabar yang busuk, kabar-kabar yang negatif, supaya mereka meninggalkan keselamatan dan kembali kepada dunia atau kembali kepada Mesir. Hanya 2 pemimpin dari 12 pemimpin suku Israel, yaitu Kaleb dan Yosua, yang memberitakan kabar baik. Selebihnya mereka memberitakan kabar busuk. Sekarang ini mayoritas penduduk dunia seringkali berkata bahwa tidak mungkin ada Tuhan, tidak mungkin ada surga, tidak mungkin ada penghukuman, tidak mungkin jadi anak-anak Tuhan yang berhasil. Dan ada begitu banyak informasi-informasi yang negatif lainnya. Kabar busuk semacam itu sekarang ini sangat ramai tersiar. Sehingga membuat anak-anak Tuhan seringkali menjadi undur. Tetapi biarlah kita sebagai anak-anak Tuhan kita harus berhati-hati terhadap kabar busuk yang merajalela, karena akibat dari kabar busuk
ada hal-hal yang sangat merugikan kita. Ya, yang pertama adalah bangsa Israel di atas umur 21 tahun tidak boleh masuk ke negeri perjanjian. Bilangan 14 ayat yang ke-29. Semua tentara Israel yang berjumlah lebih dari 600.000 orang yang termasuk istrinya tidak bisa masuk ke tanah Kanaan. Mereka semua harus mati di padang gurun. Betapa ruginya menjadi anak-anak Tuhan, ya, di mana kita tidak bisa masuk ke dalam kerajaan surga. Padahal kita adalah anggota jemaat yang setia beribadah kepada Tuhan, yang rajin, ya, melakukan firman Tuhan, tetapi ternyata tidak akan masuk surga. Ya, kita di dunia ini hanya menunggu ya kematian saja. Ya, para pemimpin dalam gereja seperti pemimpin distrik, pemimpin wadah-wadah pelayanan, atau pemimpin-pemimpin ibadah, kita mau harus hati-hati dengan kabar busuk. Kalau para pemimpin sudah mulai berkata tidak mungkin atau mulai bersungut-sungut, ya maka akibatnya sangat mengerikan. Ya, tidak akan masuk ke tanah perjanjian, yaitu surga yang mulia. Yang kedua, kerugiannya adalah ya tidak menikmati tanah yang makmur dengan buah anggur, buah delima, buah ara yang berlimpah-limpah juga dengan susu dan madu. Bilangan 13 ayat 23 dan ayat yang ke-27. Mereka yang percaya kabar busuk hanya bisa menikmati mana dari langit dan air dari batu saja. Mereka tidak pernah mencicipi berkat-berkat yang istimewa yang dari Tuhan seperti buah anggur, buah delima, buah ara, serta susu dan madu. Orang yang selalu memberikan telinganya kepada kabar busuk tidak akan menikmati kemakmuran, tidak akan menikmati kelimpahan yang dari Allah. Yang ketiga, ya kerugiannya adalah bangsa Israel harus menunggu 40 tahun lagi baru mereka bisa masuk ke tanah perjanjian, yaitu tanah Kanaan. Bilangan 14 ayat yang ke-33. Mereka sebenarnya sudah dekat, hanya menyeberang sungai Yordan, berperang, lalu akan menduduki tanah Kanaan. Tetapi karena kabar busuk, mereka harus berputar-putar di padang gurun selama 40 tahun, baru mereka bisa masuk ke negeri perjanjian, yaitu tanah Kanaan. Kerugian yang keempat, bangsa Israel kalah telak dalam peperangan. Bilangan 14 ayat 42 sampai 45. Bangsa Israel mencoba untuk berperang, tetapi mereka tidak akan mengalami kemenangan. Selalu kalah karena mereka lebih dulu percaya kepada kabar-kabar yang busuk. Ya, lalu kenapa kita harus mengetahui hal-hal ini? Ya, karena dalam 1 Korintus 10 ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-11, peristiwa yang dialami oleh bangsa Israel sekitar ya 3.500 tahun yang lalu menjadi contoh, menjadi peringatan buat gereja Tuhan akhir zaman ini. Ya, jangan sampai kita dipengaruhi dengan berita-berita yang melemahkan iman kita, berita-berita yang menakutkan. Ya, kabar busuk jangan ada dan jangan terulang lagi di tengah-tengah gereja Tuhan. Yang harus kita dengar adalah kabar baik di dalam Yesus Kristus. 1 Korintus 10 ayat yang ke-12, 1 Korintus 10 ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-10, gereja Tuhan harus waspada. Ya, jangan jatuh dalam 5 kata jangan, yaitu jangan berkeinginan hal-hal yang jahat, jangan menyembah berhala, jangan berbuat cabul, jangan mencobai Tuhan, jangan bersungut-sungut. Jadi kabar busuk harus dikalahkan. Kita harus mendengar kabar baik dari Tuhan Yesus Kristus, yaitu firman Allah yang selalu memberikan kepada kita kekuatan, yang selalu memberikan kepada kita pengharapan, yang selalu memberikan kepada kita jalan keluar, yang selalu menjadi berkat buat kehidupan kita sekalian. Puji Tuhan, ya kiranya Tuhan berkati firman Tuhan pada saat pagi hari ini. Ya, biarlah kita mau selalu ya mendengar berita yang baik, berita yang dari surga, yaitu firman Allah yang akan selalu menjadi kekuatan, bekal dalam hidup kita sekalian. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah dengarkan berita firman Tuhan. Tuhan mau tolong biar firman Tuhan boleh menambahkan iman kami, harap kami, kasih kami, setia kami kepada Tuhan. Kami mau pegang akan janji firman Tuhan, kami tetap percaya dan melakukan firman Tuhan dengan taat, karena kami akan percaya Tuhan. Janji Tuhan selalu ya dan amin buat kehidupan kami, menjadi kekuatan, penolong, sumber pengharapan, sumber kemenangan buat kehidupan kami. Mari Tuhan tolong Tuhan, sepanjang hari akan berjalan, pimpin, sertai, bela dan berkati. Kekuatan, kesehatan Kau berikan, bahkan Kau yang selalu Tuhan menolong Tuhan,
semua umat-Mu Tuhan, pekerjaan daripada umat-Mu Kau berkati, pelayanan umat-Mu berkati, semua usaha, bahkan semua studi daripada anak-anak sekolah minggu juga Tuhan mau tolong berkati Tuhan. Biar pernyataan penjagaan perlindungan Tuhan ada dalam kehidupan kami Tuhan. Dengan pengucapan syukur yang memasuki hari yang baru, dengan penuh kemenangan bersama-sama dengan Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.